Kalian pasti udah gak asing nih sama hutan satu ini. Hutan yang katanya paling angker se-Jawa. Bukan cuma karena panoramiknya yang indah, tapi juga horor, pesugihan, sampai kerajaan jin. Yaps, namanya Alas Purwo. Banyak yang bilang nih kalau hutan ini di dalamnya bukan sekadar hutan biasa, tapi ada dunia lain di dalamnya. Hey, aku Sode, selamat datang di Say Something. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa nih untuk support kita dengan cara like. Dan untuk kalian yang mungkin belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe. So, tak usah lama-lama, siapin telinga kalian. Ini dia kisah cerita Alas Purwo. Jauh di ujung timur Pulau Jawa, ada satu kawasan yang paling luar kelihatannya cuma hutan biasa. Suasananya yang rindang, lebat, dan sunyi. Tapi siapa sangka di balik pepohonan tinggi dan jalan setapak yang berkelok-kelok itu, ada dunia lain yang gak bisa kalian lihat pakai mata biasa. Namanya Alas Purwo, hutan purba yang udah dari dulu disebut-sebut sebagai tempat paling angker di Indonesia. Orang-orang bilang Alas Purwo bukan cuma sekedar tempat, tapi pintu masuk menuju alam gaib, tempat berkumpulnya para makhluk halus, jin, bahkan ratu dari dimensi lain. Dan anehnya, makin dilarang buat dikunjungi, makin banyak yang penasaran. Banyak yang datang dari jauh cuma buat ngerasain sendiri auranya yang katanya bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri sejak langkah pertama. Makanya buat warga sekitar, hutan ini bukan tempat buat main-main. Banyak aturan tak tertulis yang harus dipatuhi. Jangan sombong, jangan ngomong sembarangan, dan jangan pernah uji nyali. Karena sekali kalian melangkah masuk dengan niat yang salah, hutan ini bisa menelan kalian hidup-hidup tanpa bekas. Kalian pernah dengar tentang malam satu suro? Kalau kalian nyangkut di sekitar Banyuwangi, pas malam itu ada yang bilang bahwa Alas Purwo jadi terbuka. Maksudnya energi gaib di hutan itu lebih kuat dari biasanya. Jadi banyak orang yang datang dengan niat tertentu. Niat untuk nyari ilmu, nyari berkah, atau bahkan mencari jalan menuju kekayaan instan. Suasana malam itu nggak kayak biasanya. Hutan yang tadinya sepi dan sunyi mendadak jadi tempat yang penuh dengan keheningan yang aneh, seolah ada sesuatu yang menunggu. Orang-orang yang datang dengan niat khusus biasanya bakal melakukan ritual, kayak berpuasa mutih, ngelakuin meditasi, bahkan menaruh sesajen, biar bisa nyambung ke dunia gaib. Dan kalau kalian beruntung, bisa jadi kalian bakal ditemuin sama sosok gaib yang bakal nuntun kalian. Tapi yang seramnya, banyak juga yang datang nggak pulang. Bukannya nyari berkah, malah nyasar. Mereka hilang entah kemana. Ada yang balik tapi bukan diri mereka lagi. Seperti tergantung di antara dunia-dunia dan membawa sesuatu yang bukan dari sini. Ritual malam suro memang penuh misteri, dan harganya kadang jauh lebih mahal dari yang kalian bayangin. Di tengah-tengah Alas Purwo ada satu tempat yang sering banget dibicarakan orang, yaitu Gua Istana. Gua ini bukan sembarang gua. Dibilang istana karena di dalamnya dipercaya ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh para leluhur yang punya kekuatan luar biasa. Dari luar gua ini kelihatan biasa aja, gelap, lembab, penuh akar yang nampak keluar dari dinding. Tapi begitu kalian masuk, rasanya kayak kalian lagi berada di tempat yang nggak semestinya. Banyak orang yang datang ke sana buat bertapa, berharap bisa dapetin pencerahan atau bahkan ilmu gaib yang bisa ngubah hidup. Gak jarang juga orang yang datang dengan harapan malah ketemu dengan sesuatu. Beberapa pengunjung yang masuk ke gua ini katanya pernah lihat sosok-sosok yang gak bisa dijelasin. Ada yang bilang mereka ketemu raja gaib, ada yang bilang cahaya putih yang bisa bicara. Dan lebih seramnya lagi, ada yang sempat merasakan ketenangan yang luar biasa, sebelum akhirnya menyadari kalau mereka udah nggak bisa keluar lagi.
Dan yang aneh, beberapa orang yang pergi ke gua istana ini setelah keluar tiba-tiba nggak sama lagi. Seolah-olah mereka bawa sesuatu yang ikut pulang bareng mereka. Bukan cuma energi gaib, tapi juga entah makhluk atau kekuatan yang nggak bisa dilihat. Hutan ini punya cara mengubah orang, dan gua istana jadi salah satu tempat yang paling kuat menyimpan rahasia itu. Sekarang kita bahas sesuatu yang gak kalah serem, yaitu pesugihan. Banyak orang yang datang ke Alas Purwo dengan harapan bisa kaya mendadak. Caranya mereka ngelakuin ritual pesugihan, seperti memberi sesajen, tumbal, dan doa-doa khusus buat nyari menuju kekayaan. Tapi ini bukan jalan yang bisa diambil tanpa konsekuensi, karena setiap perjanjian dengan dunia gaib pasti ada harganya. Pesugihan di Alas Purwo itu bukan hal baru. Sejak lama orang-orang yang kepepet masalah ekonomi atau sekedar pengen cepat kaya datang ke hutan ini buat ngelakuin ritual yang katanya bisa bikin mereka langsung punya banyak uang. Sesajen ditaruh, dupa dibakar, dan mereka berharap dunia gaib memberikan mereka keberuntungan. Tapi biasanya mereka nggak tahu harga yang harus dibayar itu seringkali nyawa. Begitu kekayaan datang, hidup kalian nggak bakal tenang. Anak-anak jadi sakit, rumah jadi tempat yang gak nyaman, atau orang-orang di sekitar kalian mulai menjauh. Itu baru permulaan, bayarannya bisa datang dalam bentuk yang lebih mengerikan, dan kalian gak pernah tahu kapan atau bagaimana. Yang pasti gak ada yang gratis di dunia ini, terutama kalau kalian ngelibatin dunia gaib. Di Alas Purwo bukan cuma dijaga sama makhluk-makhluk gaib yang bisa kalian lihat. Banyak juga yang percaya kalau hutan ini dijaga oleh penjaga yang gak kelihatan. Orang-orang yang pernah lewat sana sering banget bilang mereka ngerasain sesuatu yang gak bisa dijelasin. Ada yang tiba-tiba merasa dilihat atau bahkan diikuti tanpa suara. Yang sering disebut-sebut adalah sosok Buto. Buto ini bukan manusia biasa. Dia biasanya digambarkan sebagai makhluk besar, tinggi, dan hitam legam. Banyak yang bilang dia adalah penjaga wilayah, entah itu alam gaib atau dunia nyata. Konon katanya, kalau kalian sengaja ngelanggar aturan hutan, kalian bisa langsung berhadapan sama dia. Dan bukan cuma ngelihat, tapi juga merasakan kehadirannya. Dan yang lebih seremnya, dia gak suka orang yang berani nyoba ngintip atau ganggu wilayahnya. Buto nggak suka dianggap jahat, tapi dia bukan makhluk yang bisa kalian anggap enteng. Kalau kalian nggak tahu batasan dan aturan hutan, bisa jadi kalian bakal jadi tumbalnya. Jadi buat yang berani uji nyali atau penasaran, karena terkadang rasa takut yang kalian rasain itu bukan cuma dari dalam diri kalian. Kalau kalian berjalan di Alas Purwo, mungkin kalian akan nemuin beberapa orang yang bertapa, atau lebih tepatnya orang yang udah meninggalkan dunia nyata. Mereka biasanya duduk diam di bawah pohon besar atau di tempat-tempat yang sepi, dan bisa bertahun-tahun nggak ngomong atau bergerak. Itu bukan sekedar bertapa biasa, tapi lebih ke mereka yang mencari koneksi ke dunia lain. Beberapa dari mereka bisa dibilang udah nggak sama lagi, bukan manusia seperti yang kita kenal. Kadang-kadang mereka bilang mereka udah nyambung dengan alam semesta, atau bahkan ada yang bilang mereka bisa berkomunikasi dengan roh-roh leluhur yang menjaga Alas Purwo. Tapi masalahnya banyak juga yang akhirnya hilang begitu aja, nggak ada kabar, nggak ada jejak. Dan yang lebih horornya lagi, ada yang balik dengan kondisi fisik yang udah nggak sama, atau bahkan jadi seperti bukan manusia lagi. Lelaku yang mereka jalani seringkali nggak bisa dipahami oleh orang awam. Mereka yang bertapa ini percaya bahwa untuk mencapai pencerahan, mereka harus meninggalkan dunia ini sementara waktu, melepas diri dari segala hal yang bersifat duniawi. Tapi masalahnya, banyak yang jadi terjebak di dunia lain dan nggak pernah bisa keluar lagi.
Di Alas Purwo ada cerita tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka masuk ke hutan dan entah kenapa gak ada lagi yang lihat mereka setelah itu. Ada yang percaya kalau ini adalah jalan ke dunia lain. Hutan ini bukan cuma sekedar wilayah fisik, tapi ada ruangan dan waktu yang gak sama kayak yang kita alami di dunia nyata. Beberapa orang yang hilang katanya pernah masuk ke gerbang alam lain. Mereka yang balik cerita soal pengalaman aneh mereka, kayak ditemui makhluk-makhluk yang gak bisa dijelasin, atau bahkan diajak keliling di tempat yang gak ada di peta. Dan begitu mereka kembali, mereka gak pernah bisa ceritain semuanya dengan jelas. Gak jarang mereka berubah seolah-olah mereka bawa sesuatu dari dunia itu. Ceritanya mungkin cuma mitos buat beberapa orang, tapi yang pernah ngalamin langsung bilang kalau itu nyata, bahwa di Alas Purwo ada dimensi lain yang bisa bikin kalian terjebak di dalamnya. Dan sekali kalian nyasar, nggak ada jaminan kalian bakal bisa keluar dengan selamat. Bayangin kalian lagi jalan sendiri di tengah malam. Gak ada suara lain kecuali langkah kaki kalian. Tiba-tiba kalian dengar suara gamelan, bunyi musik yang jelas banget kayak ada orang yang lagi mainin di tengah hutan. Tapi begitu kalian nyari, gak ada apa-apa. Suara itu tiba-tiba hilang begitu aja tanpa jejak. Suara gamelan bukan hal yang aneh di Alas Purwo. Banyak orang yang bilang mereka dengar suara itu, tapi gak bisa temuin sumbernya. Gamelan ini bisa muncul kapan aja dan seringkali disertai dengan tawa yang gak jelas. Tawa itu bukan tawa manusia, lebih kayak suara yang menggema, terputus-putus, dan terasa banget ngikutin kalian dari belakang. Suara-suara ini katanya adalah cara dari makhluk gaib yang ada di hutan untuk menggoda orang. Kalau kalian gak takut dan terus maju, mungkin kalian bakal beruntung. Tapi kalau kalian mulai takut, kalian bisa aja hilang arah. Dan ada satu sosok yang paling sering dibicarakan orang yang berkunjung ke hutan ini, yaitu Ratu Alas Purwo. Sosok ini dipercaya sebagai penguasa kerajaan gaib yang ada di hutan tersebut. Dikenal dengan kecantikannya, dia sering digambarkan memakai kebaya putih, wajahnya bersinar, seolah-olah gak ada yang bisa ngalahin pesonanya. Tapi di balik kecantikan itu, dia bukanlah sosok yang bisa dianggap enteng. Ratu ini punya kuasa besar dan dia nggak suka kalau orang datang dengan niat buruk. Beberapa orang yang pernah berinteraksi dengan dia cerita kalau mereka diajak masuk ke dunia lain, di mana segala sesuatunya terasa lebih nyata, lebih hidup, dan lebih menakutkan. Ratu ini nggak hanya sendirian, dia punya pasukan gaib yang siap melindungi kerajaan dan dunia mereka. Pasukan ini gak kelihatan, tapi ada yang percaya kalau mereka bisa merasakan kehadirannya. Kadang mereka muncul di tempat-tempat yang terlarang, memastikan bahwa siapapun yang berani melangkah ke sana harus siap dengan konsekuensinya. Alas Purwo tetap jadi tempat yang penuh misteri. Banyak yang bilang itu cuma mitos, cerita dari mulut ke mulut, dan gak ada buktinya. Tapi buat kalian yang udah pernah datang atau bahkan ngalamin langsung, pasti ngerasain sendiri ada sesuatu yang aneh di sana. Entah itu makhluk gaib, energi yang gak kelihatan, atau sosok-sosok yang datang dan pergi begitu aja. Semua itu jadi bagian dari cerita hutan ini. Banyak orang yang datang dengan niat cuma pengen lihat, tapi begitu masuk, mereka gak bisa keluar dari pesona yang disajikan oleh dunia lain. Jadi kalian sendiri yang bisa nentuin percaya atau enggak. Tapi ingat, beberapa cerita gak pernah berhenti jadi misteri, bahkan kalau kalian gak pernah ngalamin langsung. Nah, itu tadi secuil kisah tentang Alas Purwo, tempat yang kelihatannya hutan aja nih, ternyata tuh menyimpan banyak menyimpan banyak rahasia cuy. Entah itu kayak mitos atau pesugihan atau emang beneran nyata nih. Tapi satu hal yang pasti ya cuy, jangan pernah nih main-main ke tempat yang punya dunia sendiri. Oke, jika kalian suka dengan kisah cerita seperti ini, dukung kita dengan cara like dan subscribe. Tapi kalau mungkin kalian nih punya ide-ide yang menarik untuk kita bahas,
drop di kolom komentar. Oke kalau gitu, Sode pamit, Something pamit. Sampai bertemu lagi di kisah cerita berikutnya.